Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan. Dengar semua, Bapak Ibu semua. Benar. Dengar ya suara saya. Baik, ya terima kasih kepada ya, Bapak Pendeta Bapak Darius yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani firman pada hari ini. Suatu suatu apa ya namanya? Suatu hal yang sangat sukacita buat kami untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak Ibu, eh, mungkin kita akan memulai aja langsung. Ya, meskipun dengan suasana di luar tidak mengenakan, tidak nyaman, tetapi dengan ibadah dengan cara online ini, saya berharap tidak akan mengurangi sukacita kita untuk dapat memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sangat penting dan esensi bagi seorang Kristen. Siapa yang benar-benar sedang memimpin hidup kita hari ini? Apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah kita sebenarnya sedang dipimpin oleh keinginan daging, oleh rasa takut, oleh pikiran kita sendiri, atau oleh tekanan dunia? Ini esensi sebagai orang Kristen, kita harus memahami dan mengerti sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, ini nanti menjadi renungan kita secara pribadi untuk kami untuk dapat bisa menjawab dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, yaitu banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka sedang berjalan dengan benar hanya karena mereka aktif di satu gereja ataupun di dalam pelayanan yang hebat. Tetapi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, ada di dalam hati kita merasa kosong, bingung, dan tidak tahu arah hidupnya. Itu tandanya kita perlu memeriksakan apakah benar Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita perlu koreksi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, hidup tanpa kepemimpinan Roh Kudus seperti seorang pengemudi yang mematikan GPS di kota yang tidak ia kenal. Dia mungkin berpikir, saya tahu arah jalan yang harus kita lalui. Padahal dia sebenarnya tersesat, membuang waktu dan bisa masuk ke jalan yang buntu. Hari ini kita akan membahas tiga hal besar yang akan menentukan kualitas hidup kita. Kita akan bahas secara singkat, Bapak Ibu. Lalu, hal besar apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tanda-tanda orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Yang ketiga, dampak apa yang luar biasa jika kita benar-benar mau membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Baiklah, kita akan memulainya dari hal besar yang pertama. Tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 14, yaitu mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Ini berarti bukti nyata bahwa seorang disebut sebagai anak Allah bukanlah seberapa sering dia ke gereja, seberapa hebat pelayanannya, atau seberapa banyak pengetahuannya tentang Alkitab, atau seberapa hebatnya dia pengetahuan tentang dunia ini. Bukti nyatanya adalah apakah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Ini yang paling penting. Mari kita lihat tanda-tanda yang satu persatu. Tanda-tanda yang pertama, adanya perubahan hati dan karakter yang nyata bila kita dipimpin oleh
oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 menyebutkan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, serta kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah kita sudah memiliki ini semua? Itulah menjadi renungan kita. Buah-buah ini bukan hasil usaha manusia semata. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita jujur. Apakah orang lain bisa melihat perubahan nyata dalam hidup kita sejak kita percaya kepada Kristus? Ataukah kita masih sama seperti dulu? Pemarah, egois, keras hati, mudah tersinggung, atau penuh dengan kebencian kepada sesama? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Saya pernah mendengar kesaksian seorang jemaat. Dulu dia terkenal seorang yang pemarah, tidak sabar, kasar, dan kata-katanya sangat tajam. Tajam artinya menyakitkan. Dan emosinya meledak-meledak. Karena ada masalah-masalah hal yang kecil itu menjadi persoalan besar buat mereka. Tetapi setelah ia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ada perubahan besar. Perlahan lahan orang-orang di sekitarnya berkata, kamu sekarang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih pengertian, dan lebih empati. Itulah yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus. Kita punya damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun, Bapak Ibu. Kita tidak lagi dikuasai oleh amarah atau keinginan balas dendam. Coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah buah roh terlihat dalam hidup saya pribadi, hidup Bapak Ibu sekalian? Apakah karakter saya makin serupa dengan Kristus? Ini penting Bapak Ibu. Tanda yang kedua, peka mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikotorin oleh apapun. Kita lihat keadaan sekarang. Kebenaran akan membuktikan nanti itu akan terjadi. Kita tidak boleh main-main dengan kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh serius dengan kebenaran itu. Siapa yang memiliki kebenaran itu? Hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu peka terhadap suara Tuhan. Dia bisa membedakan mana keinginan dirinya sendiri, mana keinginan dunia, dan mana suara Roh Kudus. Sebagai contoh, seorang misionaris, saya pernah membaca suatu buku, seorang misionaris itu pernah bercerita bahwa ia sedang dalam perjalanan misinya di pedalaman Kalimantan. Tiba-tiba ia merasa dorongan kuat untuk apa di dalam hatinya, untuk berhenti dan untuk membelokkan arah mereka jalan ke arah yang mau dituju. Dia ikutin, dia taat, dia setia. Ikutin apa yang menjadi dorongan hatinya. Setelah itu, besoknya ia mendengar ada perampokan di jalan yang hendak ia lewatin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia egois, dia merasa hebat, merasa segalanya, dia tahu segalanya, tidak mau mendengarkan Roh Kudus, pasti dia akan kerampokan Bapak Ibu.
Bukan kerampokan lagi, mungkin jiwanya juga sudah tidak ada lagi. Kepekaan seperti ini tidak lahir dalam sekejap atau semalam. Ini dibangun dari hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Semakin sering kita mendengarkan suara Roh Kudus, kita akan semakin bisa mengenali dengan pasti. Apakah kita cukup peka mendengar suara Tuhan atau kita terlalu sibuk dengan suara dunia atau suara diri sendiri? Coba direnungkan Bapak Ibu sekalian. Tanda yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan belajar taat kepada Tuhan, meskipun itu teramat sangat sulit. Lihat Abraham, contohnya yang konkret. Ketika Allah memanggil pergi meninggalkan negeri menuju tanah yang belum ia ketahuin sama sekali. Dalam Kejadian 12 ayat 4 mencatat, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia hanya taat dan setia, saudara. Ketaatan ini seringkali mengorbankan kenyamanan kita, merugikan kita secara manusiawi. Tetapi itulah buktinya kalau dipimpin Roh Kudus. Sebagai contoh adalah mungkin Roh Kudus menegur kita untuk mengampuni seseorang. Bisa saudara kita, bisa teman kita, bisa orang yang menyakitin kita. Itu tidak mudah. Itu terasa berat sekali. Karena orang tersebut pernah, yang tadi saya katakan, melukai begitu dalam. Kalau sudah hati kita luka, sulit untuk disembuhkan. Pasti ada bekas sayatan luka itu sampai kapanpun. Tetapi ketika kita memilih taat dan setia, kita sedang membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Jadi belajarlah taat. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam hal yang besar yang kedua, yaitu cara supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kepemimpinan Roh Kudus tidak otomatis terjadi. Banyak orang Kristen sudah menerima Roh Kudus, tetapi mereka tidak membiarkan Roh Kudus itu memimpin. Apa artinya? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa dipimpin? Saya bagi menjadi 5 bagian besar sebagai berikut. Bagian pertama adalah serahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita harus jujur bahwa kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri. Banyak orang hanya menyerahkan sebagian hidupnya. Mereka mau Tuhan campur tangan di pelayanan, di ibadah kita, di hidup kita, tapi tidak mau Tuhan menyentuh urusan atau hubungan pribadi kita. Jadi kita harus totalitas. Kita mau sama Tuhan, ya Tuhan juga harus tahu hidup kita sudah benar atau tidak. Artinya jujur di mata Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini janji Tuhan dan firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan. Banyak kesaksian, banyak pengalaman hidup yang saya pernah alamin. Inilah setiap orang Kristen harus belajar ini. Apa kita benar-benar sudah menyerahkan semua aspek hidup kita kepada Tuhan, atau kita hanya setengah-setengah, atau kita masih ingin memegang kendali, istilahnya main layang-layang
tidak mau totalitas menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagian kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah memimpin kita keluar dari firman Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah memimpin kita keluar dari firman Tuhan. Kalau kita jarang membaca Alkitab, kita tidak akan mengenalin suaranya. Sudah pasti Bapak Ibu. Seperti kita dalam keluarga antara ayah dan anak. Kalau kita tidak pernah berkumpul, tidak pernah mengerti suara anak-anak kita, kehidupan anak-anak kita, kita tidak tahu suara kita. Kita bisa salah mendengarkannya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bayangkan kalau kita berjalan di tempat yang gelap, tanpa lampu, kita pasti akan tersandung. Kita akan menabrak. Begitu pula jika kita hidup dalam firman. Kita akan tidak hidup dalam firman. Kita akan tersandung dalam dosa. Dosa siap menerkam dimanapun. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Bagian ketiga, hidup dalam doa dan security dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Doa bukan hanya kita bicara, tetapi mendengarkan Tuhan. Doa bukan hanya bicara dengan Tuhan, tapi juga kita mendengarkan dengan Tuhan. Banyak orang berdoa yang panjang-panjang, tetapi tidak memberikan waktu untuk kita berbicara dengan Tuhan. Setelah kita selesai berdoa, berilah kesempatan saat hening sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan inginkan atau sampaikan kepada kita. Mulai melatih diri untuk tenang di hadapan Tuhan. Jangan gurusa-gurusu. Bapak Ibu, semua ada waktunya. Semua tidak bisa kita maunya kita. Instan. Kita mau sekarang, Tuhan turutin. Tidak. Tidak seperti itu. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan adalah Tuhan, Allah pencipta kita. Kita harus tunduk kepada prerogatifnya Tuhan. Saat teduh bukan sekedar membaca ayat-ayat atau firman Tuhan, tetapi mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin katakan kepada kita. Bagian keempat, ini sangat penting Bapak Ibu, dan mungkin menjadi tantangan kita adalah matikan keinginan daging. Roma 8 ayat 6 itu berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saat ini kita bisa menyaksikan sendiri. Saat ini kita bisa melihat di sosial media dengan mata telanjang kita. Semua adalah orang-orang yang keinginan daging seperti apa yang kita bisa lihat. Tetapi, Bapak Ibu, kalau keinginan roh, itu apalagi Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus, akan mendatangkan damai sejahtera. Akhirnya kita akan mengalami sukacita. Bukan kacau balau, tapi sukacita. Sebagai contoh, saya ingin selalu memberikan contoh supaya kita bisa belajar. Mungkin ada kebiasaan yang kita tahu mendukakan Tuhan, tetapi kita pelihara terus. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus rela melepaskan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, mendukakan Tuhan itu seperti apa. Kita harus buang jauh-jauh. Jangan sampai kita mendukakan Tuhan. Kadang-kadang hal yang sepele,
tapi itu yang menjadi hambatan Roh Kudus untuk dapat memimpin kita. Bagian kelima, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hal sekecil apapun. Roh Kudus bekerja sering dimulai dengan hal yang kecil-kecil. Bukan hal yang spektakuler, bukan. Misalkan, menolong orang, menghubungin orang yang tertekan, atau memberikan penghiburan kepada orang yang lagi berduka, atau kita memberikan kekuatan kepada orang yang lagi sedang mengeluh atau lagi ada masalah. Kalau kita taat kepada hal-hal yang kecil, kita akan lebih peka mendengar suara yang lebih besar. Tuhan mengajarkan kita dari hal yang kecil. Ada jemaat kita yang lagi ada masalah, kita boleh mendengar, berempati. Itu bagian daripada pelayanan kita. Kita tidak perlu yang spektakuler, yang hebat-hebat. Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Dari situ kita akan bisa peka untuk membedakan mana suara Tuhan, suara Roh Kudus, atau suara diri sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam hal yang besar terakhir. Dampaknya apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama lagi. Itu sudah pasti. Ada dampak yang begitu besar, bukan hanya dalam kehidupan rohani kita, tetapi juga karakter, keluarga, pekerjaan, hubungan kita dengan sesama. Itu akan berbeda. Banyak orang Kristen berkata, saya ingin hidup, saya supaya diberkati. Tetapi tahukah saudara bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan bukanlah sekedar materi atau kesuksesan dunia, tetapi kepemimpinan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah berkat yang luar biasa. Itu kata Tuhan. Mari kita lihat dampak-dampak yang terjadi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus secara mendalam. Dampak yang pertama adalah mengalami damai sejahtera. Seperti apa itu damai sejahtera? Kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Itu di dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kita akan mengalami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati kita, pikiran kita dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera itu bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Jangan salah mengerti, Bapak Ibu. Justru damai sejahtera yang datang dari Roh Kudus tetap ada masalah, sekalipun badai itu menghantam kita. Lihat Rasul Paulus ketika kita berada di penjara karena memberitakan Injil. Ia seharusnya sedih, takut, putus asa. Tetapi justru dari dalam penjara ia menulis surat dengan penuh sukacita kepada jemaat di Filipi. Aneh bukan Bapak Ibu? Justru dalam tekanan, apalagi zaman dulu tuh kayak apa, ngeri di dalam penjara itu. Tapi dia dengan penuh sukacita. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ia dipimpin oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang rasakan tidak tergantung oleh keadaan. Pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi sedih, kita lagi berduka, lagi tidak punya uang, lagi kesulitan, segalanya tidak punya pekerjaan, tapi tetap Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kekuatan.
Bukan itu tidak ada masalah, itu ada masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan ada masalah itu, kita akan bergantung terus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jika kita sering gelisah, takut, khawatir yang berlebihan, atau takut menghadapi masa depan, mungkin karena kita belum benar-benar membiarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita perlu belajar. Ketika Dia memimpin, hati kita pasti tetap tenang. Karena kita percaya, karena Tuhan yang pegang kendali. Karena bukan Tuhan pendali, Tuhan akan mencukupkan segalanya. Ini juga banyak yang saya pernah alamin pada saat kita lagi mengalami kesulitan. Kesulitan demi kesulitan seakan-akan tidak pernah habis. Tetapi waktunya Tuhan, ingat Bapak Ibu, bukan waktunya kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera terus kepada kita. Meskipun masalah itu belum hilang. Akan berjalan, terus berputar, tapi kita terus andalkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan katakan gitu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya ngalamin Bapak Ibu. Takut ya, manusiawi. Tapi sekarang kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan takut. Dampak yang kedua, menghadapi tantangan dan pencobaan ini dia. Yang tadi saya katakan. Dampak yang kedua, kita menerima kuasa ilahi untuk apa? Menghadapi tantangan percobaan itu. Dalam Kisah Rasul para 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi daripada Kristus itu luar biasa. Kalau kita menjadi saksi semua itu kebenaran, kita menjadi sukacita. Tapi jangan menjadi saksi hal yang jahat. Kuasa daripada ini bukan hanya untuk pelayanan atau melakukan mujizat. Ini juga untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita sehari-hari masing-masing orang percaya. Petrus adalah contoh yang luar biasa. Sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus adalah seorang pengecut, seorang penakut. Bahkan ia menyangkal 3 kali karena takut, Bapak Ibu. Taruhannya nyawa dan dipenggal zaman itu. Nggak main-main. Tetapi luar biasanya adalah setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Petrus berubah total. Dia berubah. Ia dengan berani berdiri di depan ribuan orang dan memberitakan Yesus, bahkan rela mati demi Injil. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah buktinya. Bukti ini bukan hanya berlaku pada masa lalu, pada masa zamannya Petrus, tapi bukti ini juga berlaku zaman sekarang. Apalagi sekarang kita menyaksikan diri, kita saksikan hal-hal yang tidak benar di mata kita. Apa yang mengubah Petrus? Yaitu kuasa Roh Kudus. Seringkali kita kalah dengan pencobaan ini karena kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah perlu kita untuk apa? Bersaat teduh. Pada saat kita ngalamin masalah demi masalah yang kita hadapin, kita mengambil waktu sejenak. Kita undang Roh Kudus untuk ngajak bicara, juga memberikan kesempatan untuk berbicara. Supaya kita benar-benar kuat ataupun bisa menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, ini perlu kita camkan baik-baik. Ada kekuatan yang lebih besar yang memampukan kita untuk memenang. Seperti ada keyakinan yang mendorong kita untuk kita berani menghadapi tantangan hidup. Sekali lagi, jangan takut.
mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Tetapi hal besar apa lagi yang penting? Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita egois. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri. Roh Kudus akan membawa kita keluar dari zona nyaman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menguasai diri kita sendiri. Setelah kita diberkatin Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati banyak orang supaya jiwa-jiwa juga boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Lihatlah kehidupan Stefanus dalam kitab Kisah Para Rasul 6 dan 7. Ia sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan ketika ia dirajam batu, ia bisa berdoa bagi orang yang membunuhnya. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang diajarkan Tuhan. Apakah kita bisa mengampuni saudara-saudara kita yang tadi saya katakan, teman kita, saudara kita yang pernah menyakiti hati kita? Apakah kita bisa mendoakan mengampuni mereka? Sampai akhirnya hidup Stefanus akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang dan Injil disebarkan pada zamannya. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipakai Tuhan untuk menyentuh hidup orang banyak. Bukan kita hanya disentuh, kita akan menyentuh banyak orang. Mungkin melalui kata-kata kita yang menghibur. Mungkin lewat kesaksian kita untuk membantu. Mungkin lewat doa kita bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada ada problema dalam hidupnya. Hidup kita akan menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Nya Tuhan. Dan dampak yang keempat, kita hidup dengan tujuan dan arah yang jelas. Banyak orang Kristen yang bingung dengan panggilan hidupnya. Mereka banyak yang bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pastinya tidak akan hidup dalam kebingungan. Mungkin mereka tidak tahu sama semuanya detail masa depan. Tetapi mereka tahu bahwa setiap langkah mereka ada dalam rencana Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 16, itu mengatakan Paulus dan timnya hendak pergi ke Asia untuk memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus melarang mereka. Lalu Paulus mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia yang memintanya datang. Paulus taat. Dan akhirnya Injil pertama kali diberitakan di Eropa. Bayangkan kalau Paulus hanya mengikuti pikirannya sendiri, egonya sendiri, ambisinya, ia tetap akan pergi ke Asia. Tetapi rencana Allah itu bisa terhambat. Tetapi karena ia dipimpin oleh Roh Kudus, ia taat sehingga Injil dapat menjangkau lebih luas lagi sampai hari ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berjalan dengan keyakinan, bukan dengan kebingungan. Mereka tahu Tuhan menuntun setiap langkah, bahkan jika jalannya tidak selalu mudah. Jalan yang harus dilalui dengan kerikil-kerikil, kadang tempat jalan yang curam dan licin, kadang jatuh bangun, itulah yang harus dilewatin sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, dampak yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar untuk kita sendiri.
itu akan mempengaruhi keluarga kita, lingkungan kita, bahkan generasi berikutnya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh damai, penuh kuasa, penuh tujuan, dan penuh berkat bagi banyak orang. Dan semua ini bukan hasil usaha kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sekarang ada pertanyaan yang harus dijawab dalam hati buat Bapak Ibu sekalian yang seiman. Yang pertama, apakah Anda benar-benar merasakan damai sejahtera yang melampaui akal atau Anda selalu gelisah? Yang kedua, apakah Anda sudah mengalami kuasa Roh Kudus untuk menang atas dosa dan tantangan hidup? Yang ketiga, apakah hidup Anda sudah menjadi berkat yang nyata bagi orang lain? Keempat, apakah Anda tahu tujuan dan arah hidup Anda sesuai dengan rencana Tuhan? Jika jawabannya belum, jangan putus asa Bapak Ibu. Itu tidak menjadi renungan kita sendiri masing-masing. Jawabannya dapat direnungkan kita buat kita masing-masing. Dan hari ini waktunya kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kudus. Sebagai suatu kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah pilihan tambahan. Bukan sebagai tambahan Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai aksesoris. Ini adalah kebutuhan utama, mutlak. Tanpa Roh Kudus hidup kita akan tersesat. Hari ini Roh Kudus sedang bertanya kepada kita, maukah engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadaku? Kata Tuhan seperti itu. Maukah engkau berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri dan membiarkan aku memimpin jalanmu? Jawablah dalam hatimu dan tentukan pilihanmu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa selama ini kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami padamu. Pimpin kami ya Roh Kudus. Bentuk kami agar kami menjadi anak-anak yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.